Pada bab 3H kali ini, kita akan melakukan pembahasan mengenai cara melakukan riset kompetitor. Ini tidak kalah penting, karena dalam praktiknya tentu kita memilih kompetitor, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita perlu melakukan riset kompetitor? Kenapa itu begitu penting? Jawaban singkatnya adalah, karena supaya kita tahu mana hal yang harus kita lakukan atau kita tiru, dan mana hal yang perlu kita hindari ya, atau kita tidak lakukan. Ibarat perang ya, kita harus tahu nih seperti apa lawan kita. Oh, ternyata ini berbahaya nih ketika kita mengajak perang ke laut, maka kita menghindari perang ke laut. Atau ternyata kita bagus dan dia lemah dalam hal perang di dalam hutan, maka itu kita bisa eksploitasi atau manfaatkan hal tersebut. Begitu juga dengan marketing. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata marketing dia bagus di konten organik, mungkin ada hal yang bisa kita tiru, bahkan mungkin lebih bagus, dan kita tambahkan nilai plus yang mungkin tidak disadari oleh kompetitor kita. Mungkin mengoptimasi dari live streaming, dari endorsement, dari hal-hal lainnya. Dan apa saja yang diriset dalam kompetitor tersebut? Ya, kita menganalisis kompetitor itu dari segi apa saja? Simpelnya ada 3. Pertama dari karakter, yang kedua dari kelebihan, dan yang ketiga dari kekurangan. Yang pertama dulu, karakter seperti apa? Contohnya, karakter di sini mungkin pembawaannya, kontennya, vibes-nya itu seperti apa, ya, lebih ceria atau lebih serius dan sebagainya. Dan yang kedua, kelebihannya. Kelebihannya konten-konten yang dibuat ini seperti apa? Ya, oh ternyata dia bagus nih kalau konten organik dengan konten POV misalkan, selalu perform. Ya. Lalu yang ketiga, dari segi kelemahan. Oh, ternyata ketika kompetitor tersebut menggunakan atau membuat konten yang sifatnya entertain, ya, lucu-lucuan, ternyata malah zonk, gitu. Atau mungkin lebih edukasi, bahkan edukasinya kayak kelihatan template banget gitu ya. Ini kopas dari artikel gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa eksploitasi. Oke, kita akan buat konten yang lebih original, yang lebih menekankan authority kita, ya, jadi lebih otentik. Itu hal artinya yang bisa kita exploit. Nah, di sini kita coba contoh ya, menganalisis sebuah kompetitor brand parfum. Seperti apa? Mulai dari Humans. Karakternya ya, kita bisa melihat karakter dari Humans ya, itu meluncurkan produk berbasis narasi storytelling ya, yang tentunya cukup kuat ya narasi storytellingnya, dan kemudian memberikan kesan juga bahwa setiap produknya itu spesial dan tentunya istimewa. Nah, kemudian juga melalui cerita-cerita yang diangkat, baik itu secara personal ya, dari si Humans-nya ataupun dari customer-customernya. Dan kalau di TikTok itu lain lagi ya, karena kita melihat di TikTok itu dia lebih mengedepankan komunikasi mengenai humans ada di offline. Jadi itu kurang lebih karakternya ya. Kelebihannya seperti apa? Jelas ya, storytelling yang kelas wahid ya, kelas 1 ya, top lah ya, top notch-nya itu menjadi milik humans ya, karakter humans banget lah. Dan kalau kita lihat itu sudah menjadi top of mind di masyarakat ya. Parfum yang top salah satunya adalah Humans. Kekurangannya apa? Kekurangan dari aspek platform itu TikToknya kita lihat belum teroptimasi dengan baik. Nah, ini adalah celah yang bisa kita masuk atau kita manfaatkan. Lalu berikutnya adalah Scent Plus. Nah, Scent Plus ini kita lihat karakternya memang ya parfum-parfum yang lebih mengedepankan ke arah gairah ya, sensual, kurang lebih seperti itu. Itu yang menjadi benak ketika kita melihat karakter dari Scent Plus ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah seperti halnya mungkin brand parfum lainnya ya, seperti Cheiros ataupun yang lainnya. Kalau kita lihat, termasuk salah satu yang besar di TikTok dengan jangkauan yang luas dan tentunya juga penjualan yang cukup besar juga. Dan bahkan kalau kita lihat termasuk salah satu top produk ya dalam kategori ataupun platform TikTok tersebut. Dan secara kekurangan kalau kita lihat memang seharusnya bisa dioptimalkan lagi ya dengan tematik-tematik tertentu contohnya. Karena kita lihat dia tematiknya terlalu biasa banget ya, nggak ada hal-hal yang menarik yang diangkat, ya sudah konten ya sekedar konten. Nah, dari situ kita mungkin bisa masuk untuk quote unquote menghajar Scent Plus ya. Dari kelemahan-kelemahan yang ada baik itu Humans atau Scent Plus, mana yang kita bisa masuk dan mana yang mungkin kita setidaknya bersaing lah cukup gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk cara kita melakukan riset kompetitor. Kuncinya ada 3, karakter, kelebihan, dan kelemahan. Kita akan lanjut di tahap berikutnya di bab-bab selanjutnya.